ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kemampuan, kekuatan dan kemauan sehingga kita bisa berkumpul pada sidang Jumat di siang hari ini. Salawat serta salam tentunya harus selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah. Untuk itu, karena anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, marilah kita terus berada dalam jalan ketakwaan dan cara kita melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini Khotib ingin membahas mengenai waktu, di mana waktu adalah sebuah hal yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini. Dalam surat Al-Asr disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam Quran surat Al-Asr disebutkan dalam bahasa Indonesianya bahwasanya demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita pasti tidak menyangka bahwasanya ternyata sekarang kita sudah duduk di kelas 3. Sekarang kita sudah duduk di kelas 2. Sekarang kita sudah SMP. Sekarang kita sudah SMA. Pasal kemarin baru SD, kemarin baru SMP. Namun nyatanya adalah sekarang kita ada minggu kedua kita berada di periode baru belajar kita di sekolah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya waktu adalah hal yang paling berharga bagi kita. Karena apabila kita lupa, tiba-tiba kita sudah ada di sini. Tiba-tiba celana kita sudah biru. Tiba-tiba celana kita sudah abu-abu. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya anugerah yang Allah berikan kepada kita yang paling besar adalah kesehatan dan waktu luang. Dan teman-teman pasti merasakan ketika istirahat pertama, ketika istirahat kedua, kita istirahat tiba-tiba 20 menit sudah lewat, tiba-tiba pelajaran lagi. Ketika kita istirahat kedua 30 menit sudah lewat, perasaan baru tadi mulai khutbah Jumat. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena apabila tidak, maka kita akan kaget tiba-tiba waktu istirahat kita sudah selesai. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah. Tadi di Quran surat Al-Asr disebutkan bahwasanya rugi orang-orang, rugi manusia apabila tidak mengerjakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah apabila tidak mengerjakan amal kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu amal kebaikan adalah belajar. Belajar itu berpahala, dan dari belajar itu termasuk dalam amal kebaikan yang seharusnya dilakukan oleh manusia di dunia ini. Untuk mempadatkan jadwal kesibukan kita di dunia, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan atas nama amal baik adalah belajar. Dan teman-teman, para jamaah yang dirahmati Allah, khususnya teman-temanku siswa-siswi SMA dan SMP Agama Surabaya, kita sama-sama seorang pelajar.
Dan khotib di sini juga seorang siswa ingin mengingatkan bahwasanya belajar adalah sebuah hal yang paling fundamental bagi kita di sekolah ini. Karena ini bukan masalah kita tidak bisa, namun ini adalah masalah kesadaran kita. Untuk teman-teman SMA, para jamaah yang berada di bangku SMA kelas 12, tidak sampai 300 hari lagi akan ada SNBT. Untuk teman-teman kelas 9, tidak sampai 1 tahun kalian akan menjajaki jenjang SMA. Begitupun teman-teman yang lain. Mungkin awalnya kita tidak merasa, namun ketika sudah datang waktunya pasti ada yang namanya SKS. Sistem kebun semalam itu adalah sistem yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kita bisa belajar, namun kita bilang nanti-nanti aja. Dan ketika sebelum ujian kita SKS, akhirnya apa? Nilainya nggak 100. Padahal target kita adalah nilai kita harus 100. Ketika orang tua kita sudah memberikan kita yang terbaik untuk bisa bersekolah di sini, untuk bisa belajar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya di sekolah terbaik di Surabaya dan Jawa Timur, dan kita malah menyia-nyiakan usaha orang tua kita, maka bagaimana cara kita akan menyampaikan itu kepada kedua orang tua kita bahwasanya maaf, aku kemarin tidak belajar. Namun berbeda apabila kita sampaikan kepada mereka, maaf, kemarin aku belajar dan aku mendapatkan nilai 100. Hal itu yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pelajar. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, khotib ingin mengingatkan bahwasanya waktu itu sebentar dan waktu harus kita padatkan. Banyak materi, banyak hal yang belum kita ketahui di dunia ini, tapi kita hanya memiliki waktu yang sedikit untuk bisa memahami itu semua. Untuk itu marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Yang tertuang dalam Quran Surah Al-Asr, salah satu amal kebaikan adalah belajar. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya selain waktu, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita kesempatan dan kemampuan. Seperti yang Khotib sampaikan di awal tadi, untungnya kita sekarang mendapatkan kesempatan, kemampuan, dan kekuatan. Berupa apa? Berupa kesehatan. Apabila kita sakit, kita tidak akan berada di sekolah ini pada siang hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga kali ini, semoga dengan ini kita bisa bersama-sama saling meningkatkan amal kebaikan kita. Kalaupun bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Karena penyesalan yang paling besar adalah penyesalan terhadap diri sendiri. Kenapa kemarin, kenapa sebelumnya, kenapa tahun lalu kita tidak mengerjakan latihan, kita tidak mengerjakan hal yang seharusnya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita malah sampai-sampai. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengerjakan amal kebaikan, mempadatkan waktu dan jadwal kita di dunia ini dengan cara apa? Salah satunya sebagai seorang pelajar adalah dengan cara belajar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya meskipun kita dalam keadaan yang mungkin ngantuk, meskipun kita dalam keadaan yang mungkin ada tugas banyak yang setelah ini harus kita kerjakan, namun kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa tenang, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman kita, karena banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan yang kita miliki, banyak orang di luar sana yang tidak bersekolah bahkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita anugerah luar biasa untuk bisa bertemu dengan sesama makhluknya, untuk bisa mendapatkan waktu santai, untuk bisa mendapatkan waktu untuk berpikir sejenak apa yang setelah ini
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah yang dirahmati Allah, khotib pada pesan terakhir ini menyampaikan sebuah cerita. Ketika beberapa bulan yang lalu ada sebuah acara yang diselenggarakan oleh SMA, dan di sana membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak main-main. Bahkan sepenggal cerita yang khotib sampaikan bahwasanya acara baru selesai jam 11 malam. Akan tetapi ketika itu masih ada barang-barang yang harus diselesaikan. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya para panitia yang berada dalam acara tersebut, mereka tidak santai, mereka tidak membuang-buang waktu. Mari kita bayangkan para jamaah, ketika acara selesai jam 11 malam dan kita malah kembali terlebih dahulu ke rumah, kita santai, kita tidur. Pertanyaannya, kapan loading out ini akan diselesaikan? Kapan barang-barang ini akan dikembalikan ke tempatnya? Namun apa para jamaah yang dirahmati Allah? Mereka justru semangat untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka segera untuk membereskan barang-barang yang tersisa dari acara tersebut. Karena apa? Karena mereka ingat sebuah tanggung jawab mereka adalah untuk benar-benar menyelesaikan acara, bukan hanya ketika waktu acara itu tampil, namun hingga acara itu kembali seperti semula. Dan bentuk sebuah tanggung jawab ini yang harus kita miliki, para jamaah yang dirahmati Allah. Tanggung jawab atas apa yang seharusnya kita kerjakan, dan apabila kita lalai, maka acara tadi, ringkes-ringkes tadi baru akan selesai di pagi hari atau siang harinya. Namun qadarullah, dengan tergeraknya hati dan pikiran, akhirnya acara tersebut bisa benar-benar selesai di jam 2 malam. Dan sehingga memiliki waktu, kesempatan untuk beristirahat di keesokan harinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, tanggung jawab seperti ini, rasa memiliki bertanggung jawab atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita, yang harus terus kita ambil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah berupa kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga kita bisa belajar di sini. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai mengecewakan kedua orang tua kita, karena waktunya adalah sekarang atau tidak sama sekali. Begitu keluar dari masjid ini, begitu selesai sidang Jumat ini, maka langsung kerjakan apa yang sudah seharusnya kita kerjakan. Jangan menunda-nunda waktu, karena sesungguhnya waktu adalah barang yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad